Jadi saya kira sudah bahkan di kalangan kami pengusaha, lu bisnis apa? Gue bisnis partai sekarang. Bisnis partai. Bisnis partai. Jadi bisnisnya membuat partai. Saya sih cenderung menyukai istilah oposisi ya. Oposisi. Ya, jadi bukan mitra lagi karena memang harus ada devil advocate, harus ada diskursus. Nah, kita kekurangan diskursus dan kita memang menghindar untuk diskursus itu. Dan diskursus itu yang kita ingin saksikan sebetulnya antara DPR dengan pemerintah. Kan teman-teman bilang 50M sekarang nggak cukup jadi anggota DPR. 50M nggak cukup? Iya. Begitu. Jadi kasihan para aktivis politik yang memang punya idealisme dan memang talentnya di situ, pikirannya 24 jam sehari adalah soal politik, soal kemasyarakatan, nggak punya tempat. Oke, jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM. Tahun 2025 akan segera berakhir, tapi perlu ada catatan kritis terhadap perjalanan tahun 2025. Ada peristiwa yang butuh perhatian kita bersama. Ada bencana ekologi di Sumatera. Korupsi yang terus saja terjadi. Gubernur, bupati, bahkan ayah dan anak sama-sama menggarong uang negara. Ada juga isu soal peraturan Kapolri yang disebut-sebut sebagai membangkang konstitusi, kata Prof. Mahfud. Situasi itulah yang akan saya obrolkan, akan saya dialogkan dengan sahabat saya, namanya Syarif Bastaman. Orang ini tidak banyak muncul, ya, tidak banyak muncul, tapi posisinya sebenarnya sangat strategik. Dia adalah Sekretaris Jenderal Serikat Pengacara Indonesia. Sabas, gimana kabar? Baik. Baik ya? Oke. Baik, terima Serikat kasih. Pengacara Indonesia ini didirikan tahun 1998. Ketua umumnya adalah Trimedia Panjaitan. Dan sekarang adalah salah satu organisasi advokat yang juga tertera dalam Undang-Undang Advokat. Sabas, saya ingin tanya terlebih dahulu nih. Ini nggak pernah muncul gitu, tapi justru mempunyai refleksi yang mendalam ya. Saya ingin tahu, menurut Anda sebagai Sekjen SPI, dunia hukum kita ini seperti apa sih sebetulnya sekarang ini? Dunia hukum kita mundur jauh ke belakang, jadi bukan hanya maju, malah menurut saya mundur. Mundur karena saya kira di zaman pembangunan ekonomi ini, bahkan sebetulnya di zaman reformasi di mana kita memilih demokrasi sebagai jalan hidup berbangsa kita, justru hukum tidak digarap secara baik. Padahal sebetulnya demokrasi dan hukum itu dua sisi dari keping mata uang yang sama. Jadi hukum itu harus kuat, orang sebutnya sebagai harus pasti, baru ada demokrasi. Demokrasi tanpa hukum kan anarki. Anarki. Dan bahkan kemudian orang bisa menafsir hukum secara seenak-enaknya kan kira-kira gitu. Tidak ada ukuran. Padahal hukum itu sendiri kan sebetulnya ukuran, batasan. Di sini justru yang terjadi adalah kenisbian. Semuanya bisa diatur, semuanya bisa dimungkinkan kan begitu. Itu sesuatu potret yang menurut saya sangat buruk sekali, dan lebih buruk lagi ketika orang bebas menafsir si orang itu adalah penguasa. Maka hukum adalah seleranya penguasa. Hukum begitu. adalah selera penguasa. Iya. Oke. Sabas bisa ceritakan lebih dalam nggak? Kenapa Anda berkesimpulan bahwa hukum kita bergerak mundur ke belakang? Apa contoh-contohnya misalnya? Banyak sekali, tentu saja. Yang paling kelihatan adalah kasus korupsi yang tidak pernah turun. Oke. Ya, saya kira masif sekali, karena itu struktur rekrutmen politik kita memang buruk sekali. Dan yang kedua adalah berubah-ubahnya hukum. Berubah-ubahnya hukum. Hampir di setiap tahun, saya kira. Hari ini boleh, besok tidak boleh. Atau yang tidak ada kemudian jadi ada. Orang bisa menciptakan hukum, menciptakan aturan karena punya tujuan subjektif misalnya, karena orang sebut kriminalisasi, seperti itu. Itu karena memang budaya hukum kita, kan salah satu pilar hukum kan adalah budaya hukum. Budaya hukum lahir dari pendidikan hukum. Budaya hukum kita rendah sekali. Orang Indonesia itu menafsirkan penegakan hukum sekedar menjalankan
peraturan. Padahal hukum dan peraturan dua binatang yang berbeda. Tapi gimana? Adit menjelaskan bahwa sekarang juga pimpinan-pimpinan tertinggi organisasi advokat, misalnya Otto Hasibuan, itu kan ketua umum Pradi, ya. Ada juga orang seperti Yusril Issa Mahendra, seorang guru besar hukum, ya kan? Ada juga profesi seperti Edward Syarif Hirai sebagai wakil ketua. Ini kan pendekar-pendekar hukum yang semestinya bisa mengawal hukum itu sesuai dengan rohnya. Apa yang terjadi kalau Anda berkesimpulan hukum itu mundur ke belakang? Iya, itu tadi karena sekali lagi itu dua sisi dari satu keping uang yang sama, hukum dan demokrasi. Jadi itu demokrasi itu harus berdasar hukum dan di antara hukum itu esensinya adalah para ahli hukum. Ahli hukum, organisasi profesi hukum itu mensyaratkan kualifikasi kepakaran. Tapi yang kedua yang paling penting adalah independensi. Jadi butuh itu. Kalau tidak ada independensi, bagaimana kita bisa melakukan koreksi? Di dunia advokat ada yang namanya devil advocate kan, advocate kan. Jadi tidak ada itu. Jadi sebetulnya organisasi hukum, profesi hukum dimanapun di seluruh dunia, menurut saya, kalau itu dia independen, itu dia adalah agent of change, bagian dari civil society, bahkan pemimpinnya civil society. Mengapa pemimpinnya? Karena orang-orang ini adalah notabene orang-orang yang mengerti aturan. Orang-orang yang mengerti how to run the government correctly, properly, kan kira-kira gitu. Jadi kalau itu tidak punya independensi, maka orang akan kemudian keluh lidahnya, kan kira-kira begitu, karena ya itu tadi, tidak independen. Tidak independen. Tidak independen. Independensi itu adalah menurut saya ini apa? Independensi kekuasaan kehakiman atau independensi apa? Independensi advokat atau apa yang Anda maksud? Sebetulnya menurut saya seluruh pilar penegak hukum itu harus independen. Tapi paling tidak advokat itu harus independen. Karena kalau advokat tidak independen, ya kan, tidak bebas nilai, tidak mengambil jarak dari kepentingan, dari kekuasaan, maka sebetulnya kita susah untuk mengatakan sesuatu secara objektif. Tapi idealnya seluruh kekuasaan kehakiman sebetulnya harusnya independen. Oke, dari itu kekuasaan. Adalah ideal. Ideal. Independensi kekuasaan kehakiman, independensi advokat, independensi semuanya. Tapi apakah realitasnya, apakah mereka semuanya independen sebetulnya? Ya itu yang saya lihat kita semua terabsorb oleh kekuasaan. Ya, seolah-olah tanpa kita berkuasa itu tidak ada lagi remah-remahan kue yang kita bisa nikmati, kira-kira begitu. Itu yang sebetulnya harus mulai kita sadari bahwa di luar pemerintahan, di luar kekuasaan, itu adalah justru lebih mulia. Karena apa? Karena ini kan soal pandangan, soal sudut pandang. Kalau semua melihat sesuatu dari sudut pandang yang sama, bagaimana pandangan itu bisa sempurna? Kita harus ambil sudut yang lain, sedemikian rupa sehingga suatu fenomena itu bisa kelihatan lebih utuh. Membutuhkan itu. Dan saya kira paling tepat adalah pengacara. Yang berikutnya adalah tentu mungkin para pengajar, ilmuwan, saintis. Semualah yang kita sebut sebagai civil society atau kelas menengah. Kelas menengah kita kan kecil. Kita ini kan struktur sosialnya seperti jam pasir ya. Besar di elit, besar di rakyat. Kelas menengah tipis. Tipis. Harusnya kan seperti trapesium, di mana tengahnya itu gemuk, dan dengan begitu kita punya bargaining power yang kuat. Nah ini yang saya bilang sebagai mundur. Karena akibatnya yaitu potretnya anatomi penduduk kita seperti jam pasir. Oke. Kita bicara demokrasi, kita bicara penegakan hukum. Kalau boleh saya menyimpulkan, Anda mau mengatakan bahwa demokrasi maupun penegakan hukum ini sebenarnya dikontrol oleh power ya, dikontrol oleh kekuasaan ya. Jadi penegakan hukum seperti terpimpin gitu. Terpimpin. Jadi sudah jadi mastad kita ini. Sudah jadi negara kekuasaan. Negara kekuasaan. Sudah bukan menjalankan rule of law, tapi rule by law. Jadi hukum dipakai untuk alat. Bisa dibikin peraturan ketika ya itu tadi ada kebutuhan subjektif begitu. Kemudian dibikin aturannya. Kalau ada kebutuhan subjektif itu ternyata aturan ini melanggar, aturan bisa disesuaikan. Makanya saya bilang hari ini bisa boleh, besok tidak boleh. Itu bukan hukum, karena hukum itu
mencirikan atau mensyaratkan sesuatu yang mutlak yang namanya pasti, certain. Bagaimana certain kalau tiap periode berubah? Dan itu di Indonesia paling luar biasa ke uncertainty itu. Kalau uncertainty artinya no law, karena law itu adalah mean certain, gitu. Jadi bagaimana kita karena tidak punya budaya hukum yang baik, terlalu gampang mengeluarkan peraturan, merubahnya dengan gampang, bikin omnibus law begitu, dengan serampangan, mengandaikan bahwa hukum itu adalah hukum urusan enteng lah. Dan memang itu yang kejadian di Indonesia. Semua orang seperti boleh ahli bicara soal hukum. Hukum kan semua orang di Indonesia bisa bicara. Tapi misalnya soal kesehatan, hanya dokter yang bicara, berani bicara. Tapi soal hukum di Indonesia, semua orang merasa berhak bicara hukum. Silakan. Jadi kalau menurut Syarif Bastaman, ini sudah menjadi negara kekuasaan. Semacam menuju kepada otoriterisme baru. Yes. Saya harus katakan itu. Karena apa? Karena banyak praktek-praktek yang secara teori hukum begitu yang baik yang saya pelajari, kok ini serampangan, kok ini sangat menurut saya sangat tidak adil, sangat tidak adil, banyak sekali, dan tidak punya, ya tidak berkelas lah kira-kira begitu ya, tindakan-tindakannya. Saya bisa bicara panjang soal ini, tapi saya kira itulah indikasinya. Kenapa kemudian reformasi 98 yang kemudian memasuki era baru, era demokrasi gitu, rakyat bisa bersuara. Kemudian hampir 25 tahun kemudian, seperempat abad kemudian kembali masuk kepada era otoriter. Ya, karena kita tidak barengi itu dengan pendidikan ya, pembangunan pendidikan. Dan terutama juga pendidikan hukum masyarakat ya, baik itu ada profesi hukum maupun juga masyarakat, sedemikian rupa sehingga mindset tidak pernah berubah. Jadi reformasi itu lakonnya sama, pelakonnya yang berubah. Indonesia ini masih berkutat pada mindset mengikuti siapa. Selalu mencari ratu adil kan begitu. Bukan mengikuti apa. Gitu. Jadi psikologi jemaat, psikologi umat kira-kira begitu. Nah, itu yang saya kira kita harus didikkan kepada masyarakat, karena ini memang agak fundamental menurut saya persoalan ini. Ini kan kita seperti ada di ruang gelap. Di ruang gelap kan pilihannya adalah you merem saja, pegangan tangan orang begitu. Atau yang kedua pilihannya adalah you cari lilin atau cari penerangan sehingga kita bisa ketemu jalan keluar dari kegelapan ini. Bangsa Indonesia saya kira kekurangan inisiatif untuk mencari penerang ini. Kecenderungannya itu. Sami'na wa atona kalau dalam bahasa ulama. Itu nanti kita coba bahas itu. Tapi gini, ketika Syarif Bastaman menyimpulkan bahwa era ini adalah era otoritarianisme, tapi DPR kan ada sebetulnya sebagai lembaga. Iya, betul. Tetapi DPR kan seharusnya, saya sih cenderung menyukai istilah oposisi ya. Oposisi. Ya, jadi bukan mitra lagi, karena memang harus ada devil advocate, harus ada diskursus. Nah, kita kekurangan diskursus dan kita memang menghindar untuk diskursus itu. Dan diskursus itu yang kita ingin saksikan sebetulnya antara DPR dengan pemerintah. Gitu. Nah, oleh karena itu mungkin juga perlu dipikirkan bahwa anggota DPR itu punya kebebasan luas untuk mengatakan apapun pendapatnya, kendatipun partainya berbeda standing point-nya, gitu. Itu harus dilindungi menurut saya. Sedemikian rupa sehingga pemerintah punya counterpart. Setiap soal itu didiskusikan kan. Saya pernah di DPR dan ternyata memperoleh kebebasan itu tidak gampang, karena kita member of parliament, but we are belong to the party juga kan gitu. Jadi, nah itu sesuatu yang menurut saya juga harus direformasi di undang-undangnya seperti apa sehingga tidak ada PAW, karena kita terancam PAW kan. Gitu. Dulu terancam PAW, kalau sekarang terancam MKD ya.
Majelis Kehormatan Dewan. Iya. Jadi saya lihat ya nggak beda dengan zaman Orde Baru kan, DPR cuma tukang stempel saja. Apa menariknya? Tukang stempel. Iyalah. Mana ada diskursus-diskursus yang berdebat dan kemudian leaking ke public spaces, lalu kita semua bicarakan itu, lalu kita ada di sudut mana, setuju pemerintah atau setuju pandangan anggota DPR, itu kan nggak ada. Gitu. Lalu apa yang terjadi kalau kemudian anggota DPR kehilangan otonomi individualnya karena dia belong to political party? Ya, terjadi seperti sekarang. Dan itu bisa dipahami karena apa? Karena mereka memang background-nya kebanyakan bukan aktivis politik kan. Itu juga karena terpengaruh oleh berhubungan dengan recruitment system, political recruitment system. Oke. Di mana orang bisa beli kursi kan, beli nomor kira-kira Beli begitu. nomor. Dan itu memang terjadi ya? Terjadi, sangat terjadi. Kalau nggak ada uang, nggak bisa terpilih kan. Udah gitu, rakyat juga mengamini ini, mengetahui ini. Jadi dengan demikian, maka yang dipilih yang amplopnya tebal. Kan teman-teman bilang 50M sekarang nggak cukup jadi anggota DPR. 50M nggak cukup? Iya. Begitu. Jadi kasihan para aktivis politik yang memang punya idealisme dan memang talentnya di situ, pikirannya 24 jam sehari adalah soal politik, soal kemasyarakatan, nggak punya tempat. Oke. Anda pernah di DPR? Pernah. Tahun berapa? 2009-2014. 5 tahun. 5 tahun. Dulu masih kultur politiknya masih seperti sekarang? Dengan artinya membutuhkan dana 50 miliar? Mirip-mirip, mungkin jumlahnya tidak sebesar sekarang. Dulu? Iya, tidak sebesar sekarang. Kalau dulu saya kira orang masih menghargai orang yang punya ide gitu, idealisme. Idealisme mesti dihargai. Rakyat bisa membedakan. Dan sekarang betul-betul anggota DPR kehilangan otonomi individual. Ditentukan oleh ketua fraksi ditentukan oleh ketua umum partai politik. Yang saya dengar dari teman-teman di DPR kan begitu. Dan mereka juga punya problematika pribadi gitu kan. Mereka juga investasi, ya kan. Investasinya apa? Investasi untuk bisa terpilih kan, investasi dana. Oh, dana. Sehingga mereka juga lebih berorientasi ke return on investment. Jadi apa bedanya sekarang partai politik dengan semacam perusahaan pengerah politisi? Itulah. Jadi saya kira sudah bahkan di kalangan kami pengusaha, lu bisnis apa? Gue bisnis partai sekarang. Bisnis partai? Bisnis partai. Jadi bisnisnya membuat partai. Bisnisnya membuat partai? Iya. Oh, itu menjadi lebih menarik ya? Iyalah, karena kan tidak zero sum game kan. Jadi kalaupun kalah kan ya yang penting kan ini. Jadi ya itu yang kita sebut sebagai oligark. Oligark. Iya. Jadi sekarang saya sebutnya negara swasta. Negara swasta. Iya. Oke. Jadi memang menjadi bisnis yang menggiurkan ya, bisnis partai politik ya. Iya. Nggak ada ruginya. ROI-nya berapa tahun tuh? Harus di bawah 5 tahun. Karena tahun depan kan main lagi. 5 tahun kemudian kan harus main lagi. Jadi bisnis yang menggiurkan sekarang di antara bisnis ada bisnis partai politik ya. Iya. Karena ROI 5 tahun lebih pendek dari itu. Iya. Itu yang menjelaskan kemudian terjadinya korupsi. Iya. Karena kita membiarkan rekrutmen kepemimpinan, rekrutmen politik ke swasta. Rekrutmen politik ke swasta. Bisa Anda jelaskan lebih detail? Apa yang maksudnya? Iya, jadi saya selalu katakan kalau kita mau keluar dari kemelut oligark ini adalah kita harus melarang pembiayaan swasta ke politik, ke partai politik dan ke peristiwa politik. Partai politik itu harus dibiayai oleh APBN, APBD. Sedemikian rupa sehingga anak-anak yang punya passion ke politics, aktivis politik di mahasiswa, itu bisa berkarir di kantor cabang partai dan seterusnya dan dapat honorarium. Dengan itu maka merit system di dalam partai itu akan terbangun. Dengan demikian juga akuntabilitas keuangan partai juga bisa terkontrol karena ini menggunakan uang negara. Jadi hukum pertama itu adalah larang dulu menurut saya, kita harus ekstrim. Larang dulu kehadiran uang swasta ke parpol atau ke peristiwa politik. Kalaupun ada, dibatasi seketat mungkin, KPU berperan di sini, lalu uang swasta itu harus dijelaskan dari mana asalnya, apa motivasinya, apa yang ingin mereka capai dengan menggelontorkan dana ini, dan yang paling penting, digelontorkan jangan ke satu kubu. Kalau ada partai itu 15 ya, 15-15-nya kan begitu, lalu diawasi oleh
oleh KPU. Dengan itu maka itikadnya kelihatan bahwa si swasta itu memang ingin membangun demokrasi di Indonesia, bukan ingin bertaruh di salah satu calon, kan kira-kira gitu. Nah, dengan itu maka semua orang akan ada track record-nya. Kalau sekarang kan siapa yang bawa uang bisa nomor satu. Oke. Ini yang menjelaskan dalam 3 bulan terakhir, Gubernur Riau Ya. ditangkap, Bupati Ponorogo ditangkap, Bupati Lampung Utara ditangkap, terakhir adalah Bupati Bekasi yang kemudian ditangkap. Ya. Dan mereka katanya untuk mengembalikan dana kampanye. Betul, dan itu akan terus bergulir. Kan ada statement dari Romi kalau nggak salah saya dengar 99,9% itu orang politik itu atau pemerintah itu korup. Atau politik kalau nggak salah saya dengar. Tapi saya kira itu sesuatu yang masuk akal. Karena semua memang harus balik modal. Harus balik modal. Harus balik modal. Lalu rakyat juga melihat, ya lu kurang canggih nih katanya bisa kena. Jadi soal kena atau tidak kena itu cuma soal nasib. Cilaka kan? Iya. Cilaka. Gitu. Jadi situasinya begitu. Nah gini, kemudian ada juga ide ya dari elit-elit gitu, ketika korupsi menjerat bupati, menjerat gubernur gitu kan, yang disalahkan adalah oh ini sistem pemilihannya salah, kita kembalikan kepada DPRD. Dulu juga dipilih oleh DPRD. Iya. Gimana Anda lihat itu? Saya sih tetap cuman ganti lakon saja, tapi strukturnya masih tidak menjamin bahwa korupsi berkurang. Saya kira yang salah satunya itu menurut saya adalah soal pembiayaan politik. Tapi yang kedua yang tadi kita bicarakan menurut saya itu adalah sesuatu yang bisa punya efek jera yang instan, yaitu menghukum partai politik. Oke. Gitu. Oke, itu menghukum partai politik. Ini adalah, jadi kalau menurut Syarif Bastaman, apakah gagasan untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah langsung dari rakyat kepada DPRD akan bisa mengurangi korupsi? Tidak. Kenapa tidak? Karena DPRD juga bisa pakai uang kan. Bisa pakai uang juga. Dan itu jumlahnya belum tentu juga lebih kecil. Lebih kecil. Yang harus di-spend. Kan begitu. Tetapi yang menikmatinya lebih kecil. Tapi uangnya bisa besar. Orang tetap bisa jor-joran di situ. Dan karena itu maka hukumnya adalah investasi. Dan investasi harus balik modal. Saya kira tidak ada jaminan itu. Tidak ada jaminan? Tidak ada jaminan. Itu ibaratnya semuanya memang karena sistem politiknya sudah korporasi, sehingga semuanya dipikir adalah return of investment ya? Iya. Jadi saya mencalonkan Anda, saya dapat apa? Iya. Kan itu yang terjadi? Iya. Oke. Sepanjang soal pembiayaan ini tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya. Kalau ada ide tadi yang Syarif Bastaman juga sudah sebut, ketika tadi kita contoh 4 contoh konkret ya, Abdul Wahid di Riau gitu kan, kemudian ada Ponorogo, kemudian ada Lampung Utara, kemudian ada Bekasi bahkan melibatkan ayah dan anak, sama-sama menggarong ya uang untuk memperkaya diri sendiri. Apakah partai politik atau perusahaan pengerah politisi itu tidak harus bertanggung jawab menurut Anda? Harus, karena memang mereka yang mencalonkan. Ya, jadi saya setuju bahwa partai politik itu harus dapat hukuman administratif. Jadi partai tersebut, pengusung calon tersebut tidak boleh lagi atau didiskualifikasi untuk melakukan mengusung calon di periode berikutnya. Di daerah yang korupsi. Di daerah korupsi itu. Iya, jadi saya kira itu harus ada hukuman seperti itu. Dengan itu maka karena memang kita perlu penjeraan ini. Perlu penjeraan. Perlu penjeraan dan ya itu sifatnya sangat urgent ya. Sangat mendesak sehingga orang bisa merasa oh ada perbaikan nih. Dengan itu maka partai politik juga akan sangat-sangat berhati-hati dalam rekrutmen calon. Kalau sekarang karena partai politik juga dihadapkan pada tuntunan untuk bisa menjalankan organisasi secara baik kan gitu, kira-kira mereka butuh dana, ya itulah dia ngambil dari calon. Jadi usulan konkret dari Syarif Bastaman adalah ketika kemudian si calon gubernur itu atau bupati itu kemudian terbukti korupsi, partai politik itu kehilangan haknya untuk mencalonkan kader lain untuk pilkada berikutnya. Ya, di daerah itu. Di daerah terjadinya korupsi itu. Korupsi. Itu mungkin akan lebih berhati-hati bagi partai politik. Ya, saya lihat itu lebih ke remedial action, lebih kelihatan
dampaknya menurut saya, dan partai menurut saya akan lebih hati-hati. Meskipun partai politik belum tentu mau ya. Karena dia yang membuat undang-undang juga. Persoalannya itu. Persoalannya adalah memang itu harus ke Senayan, ke DPR. Tetapi ide ini harus bergulir dari luar begitu ya, oleh civil society, dan diantaranya menurut saya ini harus jadi wacana dari organisasi advokat sebagai orang yang atau masyarakat yang bergelut di bidang hukum setiap hari. Bersuaralah keras, perguruan tinggi juga bersuara keras sebagai pressure group. Saya kira pada ujungnya parlemen juga akan menampung menurut saya. Kalau enggak jadi chaos kan. Jadi chaos. Tapi selain tadi organisasi advokat, kelompok-kelompok masyarakat sipil yang harus kemudian menekan parlemen gitu, menekan parlemen untuk mengakomodasi, kan parlemen kan arahnya adalah karena banyak korupsi, ongkos politik mahal, ya udah kita kembalikan kepada DPRD. Bahkan ada usulan gubernur akan ditunjuk oleh presiden. Saya kira itu backward ya dengan semangat demokrasi. Sebetulnya demokrasinya jangan dimundurkan, jangan direduksi. Tapi hukumnya diperkuat. Seperti tadi saya katakan, ini demokrasinya udah betul-betul demokratis sekali kita ini, tetapi aturannya yang tidak konsisten, tidak kuat, tidak ajak, tidak valid, tidak stabil. Nah, itu yang kita harus betul-betul perkuat sehingga kebebasan ini ada batasnya. Batasnya itu apa? Hukum. Hukum yang apa? Yang jelas. Namanya batas kan harus jelas. Jangan hari ini di sini, hari ini di sini. Nggak jelas. That is our problem. Jadi, jangan mereduksi demokrasinya kalau menurut saya. Jangan. Tapi ketika ada gagasan bahwa gubernur ditunjuk oleh presiden, kemudian bupati dipilih oleh DPRD, ini kan bukankah ini membetulkan tesis Anda awal bahwa kita sudah memasuki era otoritarianisme? Iya. Jadi itu mereduksi demokrasi menurut saya. Jadi itu backward. Jangan mengurangi itu. Karena itu kita akan kembali ke zaman Orde Baru. Which is itu yang kita tidak mau. Menurut saya jangan backward. Apakah ini jadi kalau ada rumusan adalah gubernur ditunjuk oleh presiden, lalu kemudian bupati dipilih oleh DPRD, apakah ini sebuah salah diagnosis sebetulnya terhadap problem terjadinya korupsi di negara demokrasi? Iya, jadi itulah kesimpulan saya sementara ini. Akar masalahnya itu adalah soal dana sebetulnya. Soal pembiayaan politik. Itu yang tidak pernah kita sentuh. Jadi bukan struktur atau tata cara pemilihannya, pelaksanaan demokrasinya, tetapi how to finance acara demokrasi ini. Itu menurut saya. Karena kan logikanya sebetulnya rekrutmen kepemimpinan melalui pemilu, pilkada, melalui partai politik, itu kan rekrutmen kepemimpinan birokrasi kan. Ada yang jadi gubernur, bupati, presiden, dan seterusnya. Kan harusnya jangan di-outsource ke swasta. Di-outsource ke swasta? Ini kan seolah-olah di-outsource. Sehingga orang bikin perusahaan-perusahaan partai kan gitu. Perusahaan partai. Makanya kemudian negara ini jadi milik swasta. Gitu. Jangan salahkan keadaan di mana seorang pengusaha atau beberapa pengusaha sekarang punya beberapa portfolio menteri misalnya. Gitu. Karena memang seperti itu. Karena mereka yang invest. Jadi semacam shadow government ya? Ya. Pemerintahan bayangan ya sebetulnya? Betul. Itu yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Sekarang apa urgensinya setelah kita melihat gara-gara kelapa sawit dan HPH-HTI di Sumatera kita mengalami begitu banyak bencana yang luar biasa. Ini bukan bencana alam, ini bencana kemanusiaan karena created by man. Bukan seperti tsunami zaman dulu karena gempa bumi kan. Ini kan karena kerusakan alam. Nah, lalu kemudian kita masih berpikir akan membuka lagi lahan sawit segitu di banyak Papua. Di Papua. Coba apa ininya gitu? Kalau tidak ada soal memfasilitasi kepentingan ekonomi swasta. Itulah yang jadi pertanyaan Syarif Bastaman. Kenapa organ seperti political party, kemudian juga kalau mengikuti bahasanya Purbaya kan mingkem, diam, ya. Dewan Perwakilan Daerah yang mempunyai legitimasi dari provinsi, diam. Organisasi kemasyarakatan, diam. Even organisasi advokat, diam semua melihat ini. Apa yang Anda refleksikan dari ini? Saya melihat suasana kebatinan kita ini, walaupun tidak dikatakan, kita merasa bahwa, wah,
Sekarang ini kita tidak punya begitu banyak kebebasan. Dan ketika kita merasa bahwa kita tidak punya kebebasan, manusia ada dua kan pilihannya. Ada yang sangat berani menolak keadaan itu, tapi mayoritas jangan, nanti lu bahaya. Keadaan itu sekarang saya kira sudah dirasakan di masyarakat. Jadi nggak orang semua kan cari selamat. Apalagi hidup aja sudah susah, nanti jangan malah membikin susah lagi. Dan ini adalah potret yang justru menurut saya makin memprihatinkan. Negara ini kekurangan kepedulian ya. Kita bekerja bersama, rezeki sendiri-sendiri kan kira-kira gitu. Sudah sangat individualistis menurut saya. Oke. Kalau kita kembali kepada DPR. Tadi kan otonomi individu anggota DPR itu seakan-akan tersandra oleh ketua fraksi tersandra oleh ketua umum gitu kan. Kemudian di DPR pun kemudian tersandra lagi oleh ketua umum DPR atau apapun namanya. Jalan keluarnya gimana kalau menurut Anda? Tidak gampang memang, tapi kalau ada political will, dan saya kira political will itu karena sekarang hampir tidak ada oposisi, semuanya ada di tangan Pak Presiden. Kalau ada political will dari Pak Presiden, apapun dijalankan oleh DPR sebetulnya, menurut saya. Nah, sekarang persoalannya misalnya mengenai tadi soal rekrutmen politik, soal pembiayaan partai segala macam. Kalau itu ada ide dari Pak Presiden, tinggal kumpulkan berapa ketua partai, selesai jadi undang-undang. Gitu. Jadi sebetulnya keadaan ini bisa sangat efektif ketika penguasa bisa menggunakannya untuk tujuan yang baik demi bangsa ya. Sangat efektif pengambilan keputusannya. Oke. Terhadap ide yang saya juga pikirkan, adanya calon independen untuk DPR di daerah pemilihan tertentu yang mereka di luar kendali partai politik. Apakah itu visible dan bisa menolong keadaan ada orang-orang yang kemudian bersuara di parlemen meskipun dia tidak berada dalam kelompok-kelompok fraksi di parlemen? Ya, saya kira itu salah satu kriteria demokrasi. Demokrasi itu kan adalah menjamin hak setiap orang, baik setiap orang itu mewakili partai maupun individual, itu tidak boleh direduksi. Karena kita sudah memilih demokrasi. Jadi itu adalah pemenuhan kriteria negara demokrasi. Nah, tapi ketika itu satu hal ya. Jadi hak kita berikan sebebas-bebasnya, tetapi juga ada pembatasan. Seperti yang tadi kita diskusikan mengenai hukuman bagi partai politik. Jadi itu imbangannya. Jadi semua ada hukumannya, gitulah. Ketika dia melakukan korupsi, ada hukumannya. Jadi dia tidak eligible lagi untuk mencalonkan si partai politik itu. Nah, tapi imbangannya adalah juga individual ini juga diberikan hak. Kan itu seimbang untuk menjadi calon independen. Calon independen di parlemen ya? Ya, di parlemen maupun kalau di gubernur dan di bupati kan sudah ada aturannya. Ya, tapi betul. Kan gini, tesis Anda kan mengatakan bahwa parlemen itu dikuasai oleh partai politik. Ya, control by political party. Dan political party kemudian menegosiasikan semua kepentingan. Lebih-lebih kalau kita berbicara soal majority dari parlemen, itu kan 64% berlatar belakang pengusaha sebetulnya. Nah, di mana posisi rakyat yang punya 5 tahunan memilih kalau dia tidak dibuka koridor yang namanya calon independen di daerah pemilihan itu? Setuju. Dan itu memang harusnya sebetulnya kalau lihat dari konstitusi kita, agar kita tidak terlalu radikal perubahannya, kan perkuatan DPD. DPD powernya menurut saya harus seimbang dengan DPR. Jadi kalau sekarang kan sangat sangat terbatas. Tapi gimana? Syarif Bastaman. Jadi DPD pun hanya mengartikulasikan kepentingan suara-suara dari kekuasaan. Ya. Jadi apa yang salah juga dengan partai politiknya sedang mengalami disfungsi gitu? Dewan Perwakilan Daerah yang legitimasinya langsung dari rakyat pun kemudian tidak terdengar suaranya, bahkan hanya melegitim apa yang disuarakan oleh kekuasaan. Ya, itu karena memang proses perolehan suaranya anggota DPD juga lebih banyak yang berhasil itu karena mereka menempel dengan infrastruktur partai politik. Jadi memang ada
ada ada balas budi juga di situ. Tetapi menurut saya ketika DPR itu DPD diberikan kekuasaan lebih banyak dari yang sekarang, karena kalau sekarang mereka diam juga ya karena memang kekuasaannya kan tidak banyak. Tidak banyak. DPD ini. Kalau menurut saya kalau DPD itu kekuasaannya diperbanyak dan itu memang merubah undang-undang partai politik, undang-undang DPR DPD, undang-undang kedudukan DPR DPD itu, saya kira itu menurut saya bisa kemudian kita punya anggota DPD yang artikulatif. Kalau sekarang kan susah. Oke. Kan Jadi kalau di Amerika kan senator. senator. Dan itu punya pride luar biasa. Iya. Ini kita kan ketika mengamandemen konstitusi itu kan menggambarkan Indonesia seperti Amerika. Ada congressman, Ya, ada senator yang mewakili provinsi. Ya. Kan kira-kira begitu. ya, Ya, tapi memang yang terjadi di Amerika adalah penentuan siapa presiden ditentukan oleh Electoral College. Ya. Kalau di Indonesia kan menggunakan popular Langsung. vote, langsung yang berbeda gitu. ya, Tapi senator di Amerika menjadi pride khusus mewakili negara-negara dia gitu. Di Indonesia malah nggak terdengar suaranya ini sebetulnya. Apa yang salah juga dengan parlemen selain DPD selain soal kewenangannya sangat kecil? ya, itu tadi karena tidak memberikan kewenangan yang gede, maka kemudian rakyat juga tahu siapa aja lah yang anggota DPD yang jadi anggota DPD rata-rata mungkin bekas pejabat daerah begitu kan, Bekas partai. ya karena toh powernya juga tidak ada. Tapi ketika mereka tahu bahwa powernya ada signifikan, saya kira orang akan mencoba menaruh harapan kepada DPD itu, anggota DPD itu, dan dengan demikian akan lebih selektif mereka memilih, menurut saya ya. Kalau sekarang kan ya itu tadi karena cuma tempelan saja. Iya, misalnya gini, ketika Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dihantam oleh bencana, Tidak bunyi ya. kita DPD. juga tidak mendengar senator-senator dari Aceh, senator-senator dari Sumatera Utara, senator Sumatera Barat mau bersuara apa? Minimal tidak ada di panggung media. Ya. Bisa saja mereka bersuara, tapi nggak kedengaran gitu. Nah ini kan seakan-akan ada keterwakilan, tapi mereka tidak merasa mewakili di siapa gitu yang terjadi. Ya, saya berdoa semoga mereka semua berada di lapangan tanpa pemberitaan, kan kira-kira gitu. Oke, itu soal politik ya. Tapi ini juga menarik sih sebetulnya. Ketika kita berbicara soal DPR, itu kan ada undang-undang MD3, MPR, DPR, dan DPD. Ya, ketika bicara soal kementerian, kita punya undang-undang Kementerian Negara. Ya kan? Ketika bicara soal Polri, kita punya undang-undang Polri. Ketika berbicara soal undang-undang TNI, kita punya undang-undang TNI. Ketika kita berbicara soal Mahkamah Agung, kita punya undang-undang Mahkamah Agung. Ketika berbicara soal Mahkamah Konstitusi, kita punya undang-undang Mahkamah Konstitusi. Satu-satunya lembaga yang tidak punya undang-undang adalah lembaga kepresidenan. Ya, itu ironinya. Oleh karena itu, maka mumpung sekarang power itu semua ada di tangan Pak Presiden, kita memang mau tidak mau karena kita kan selalu rely on who, depend on siapa, tergantung kepada siapa, kita sangat berharap kepada siapa itu, kepada Pak Presiden. Pak Presiden bisa mewariskan legacy dengan membenahi semua sistem ini karena powernya ada di beliau. Termasuk menyusun undang-undang, inisiatif undang-undang kepresidenan, perbaikan undang-undang keparpolan termasuk tadi penghukuman partai, biaya partai politik dan seterusnya. Kalau ini ide keluar dari Bapak Presiden, menurut saya beliau 2 periode aman. Dan setelah itu beliau punya legacy bahwa beliau adalah membangun fondasi hukum kita yang menjamin pelaksanaan demokrasi secara baik ke depannya. Dengan itu Indonesia bisa mempunyai hari depan yang cerah. Undang-undang kepresidenan ini dari dulu tidak ada yang mau sentuh. Karena apa? Karena mungkin karena dalam kondisi yang lentur, di wilayah yang abu-abu kan lebih banyak kebebasan. Tapi ketika itu menjadi hitam dan putih, kan menjadi susah. Tapi gini, gitu. Argumen Anda sebagai seorang advokat, sebagai seorang sekjen Serikat Pengacara Indonesia, apa
perlunya undang-undang kepresidenan itu, selain yang lain sudah diatur undang-undang, tetapi kok undang-undang kepresidenan ini tidak diatur? Cukup diatur di konstitusi. Perlu, karena perlu konstitusi, hampir semua pasal di konstitusi perlu dielaborasi dalam undang-undang. Itu prinsip hukumnya, teori hukumnya. Apa yang dielaborasi? Ya banyak. Tentang siapa itu presiden, bagaimana rekrutmennya, apa haknya, apa kewajibannya, kan kira-kira begitu. Itu harus kita elaborasi dalam bentuk undang-undang. Karena kalau tidak ya kemudian sumir sekali pembatasannya, karena hanya tergantung pada apa yang tercantum di dalam konstitusi. Pengaturan yang sumir itu artinya kan memberikan wilayah yang lain yang lebih luas. Karena apa yang tidak dilarang adalah boleh, kan begitu. Tapi kan sekarang pendekatannya harus jangan ini, jangan itu, kamu boleh melakukan sepanjang yang tidak dilarang. Itulah undang-undang. Begitu. Ketika Soeharto jatuh ya, pada waktu itu Orde Baru jatuh, kemudian kan memang ada hak inisiatif dari parlemen yang mengusulkan perlunya rancangan undang-undang kepresidenan. Ya kan? Tetapi de facto ada argumen kita nunggulah nanti amandemen konstitusi. Setelah amandemen konstitusi menjadi jelas, baru nanti kita pikirkan undang-undang kepresidenan. Sampai sekarang 2025, undang-undang lembaga kepresidenan tidak pernah ada sebetulnya. Ini kan ibaratnya saya sedang berkuasa, saya tentunya tidak mau kekuasaan saya dibatasin oleh undang-undang. Logik kekuasaan bukankah memang demikian sebetulnya? Ya, tetapi kan juga senikmat-nikmatnya jadi presiden sekarang, kira-kira begitu, kan tetap ada periodisasinya, cuma 10 tahun. Menurut saya pilihannya adalah apakah Anda akan menjadi pahlawan nasional, memberikan legacy, begitu sedemikian rupa sehingga setelah tidak jadi presiden pun sangat dihormati sebagai orang yang mentransform Indonesia, atau hanya sekedar menikmati kekuasaan sampai di ujungnya. Saya kira ini adalah tantangan etik bagi Pak Presiden. Dan saya sangat berharap Pak Presiden memilih menjadi seorang yang mewariskan legacy itu. Kenapa inisiatifnya tidak dari parlemen? Parlemen yang membuat rancangan undang-undang inisiatif untuk menyodorkan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan. Itu sih teknis, tetapi lebih awal dari itu kan sebetulnya bisa dimulai dari makan malam. Presiden dengan beberapa ketua partai. Oke deh. Sekarang kan ketua umum parpol menteri-menterinya beliau. Ya kan gampang. Kemudian setelah itu ya udah kamu mulai dari DPR, kan itu soal teknis saja. Iya, kalau memang itu bersepakat, kita akan memasuki sebuah era baru yang mengatasi kecenderungan otoritarianisme adalah lahirnya undang-undang kepresidenan. Betul. Dan itu rakyat akan mengapresiasi Pak Presiden. Saya kira akan menjadi pahlawan reformasi beneran. Oke. Bagi saya adalah kenapa rancangan undang-undang kepresidenan itu menjadi penting. Karena dalam diri presiden, siapapun itu, kan melekat beberapa atribusi. Sebagai kepala negara, satu atribusi. Sebagai kepala pemerintahan, itu juga satu atribusi. Sebagai penguasa tertinggi atas angkatan. Sebagai panglima tertinggi di TNI, ya kan? Sebagai ketua umum partai politik, itu kan juga atribusi. Tapi juga sebagai kepala keluarga, itu kan juga atribusi yang melekat. Betul. Konstitusi tidak memilahkan secara jelas kapan seorang presiden bertindak sebagai kepala negara, kapan bertindak sebagai ketua umum partai politik, dan kapan bertindak sebagai kepala keluarga sebetulnya. That's my point. Saya setuju sekali bahwa memang harus ada undang-undang kepresidenan yang mengelaborasi itu. Karena pengaturan di konstitusi itu hanya basic norm saja. Norma dasar saja. Harus ada aturan yang aplikatif membatasi itu semua. Termasuk juga membatasi posisi presiden dalam posisi lame duck period. Dalam posisi setelah dia terpilih atau tidak terpilih di pemilu, apa yang boleh dikerjakan? Betul. Karena kalau tidak, ya itu tadi. Malah kemarin kan ada ide 3 periode, lalu kemudian dengan segala cara disisipkanlah seseorang yang sebetulnya tidak eligible secara hukum karena umur begitu. Tetapi kemudian aturan bisa dirubah. Oleh karena itu, maka undang-undang kepresidenan itu diantaranya juga mengadres soal itu. Ya, itu kan dalam kasus yang terakhir itu kan justru tidak bisa dipisahkan posisi sebagai kepala negara, sebagai kepala keluarga.
ketika kepala keluarga pun memanfaatkan posisi sebagai kepala negara untuk bagaimana mengeloloskan sanak keluarganya yang Jadi terjadi. kalau semua lembaga tinggi negara itu sudah ada elaborasinya dalam bentuk undang-undang, elaborasi dari konstitusi dalam bentuk undang-undang, kok presiden tidak gitu. Justru itu yang paling essence, karena itu adalah sentral kekuasaan, jadi harus diatur. Kalau yang lain-lain sudah diatur, kok presiden belum diatur. Dan itu mengisyaratkan kalau kita masih belum juga mau mengaturnya, memang mengisyaratkan kita tidak mau demokrasi secara penuh. Jadi di bawahnya demokrasi, di atasnya kerajaan, jangan-jangan kan kira-kira begitu. Tapi kan ada juga argumen gini, Syarif Basaman, demokrasi Indonesia beda dengan demokrasi Barat. Kita ingin membangun Mana ada demokrasi demokrasi khas yang sama? Indonesia. Ya mana ada demokrasi yang sama kan? Tetapi esensinya kan demokrasi itu adalah semua orang punya hak. Dan hak itu diatur oleh undang-undang, oleh peraturan kan begitu. Equality before the law kan itu sebetulnya esensinya. Gitu. Hak asasi manusia, hak-hak individu diberikan kebebasannya sepanjang tidak melanggar undang-undang. Nah, kalau warga negara saja diatur ada undang-undangnya, ada pembatasannya, apalagi kepala dari para warga negara ini yang namanya presiden, harus ada aturannya. Sebelum ada aturan, tidak ada demokrasi sebetulnya. Karena dari sisi aturan dulu baru ada kebebasan. Iya kan di dalam kepresidenan selain tadi melekat berbagai atribusi, kan dia juga punya penasihat khusus, punya staf khusus, punya begitu banyak argumen-argumen yang seakan-akan itu adalah presiden gitu loh. Ya, udah seperti cek kosong, apapun boleh diisi. Apapun boleh diisi. Iya, itu tidak yang boleh jadi. menurut saya. Tapi Anda yakin bahwa undang-undang kepresidenan itu bisa disahkan dalam 5 tahun atau 10 tahun dari Presiden Prabowo? Saya yakin dan sangat berharap Pak Presiden Prabowo pada ujungnya akan mengarah ke sana dan itu menjadi legacy beliau sehingga kepemimpinan beliau nanti di ujungnya menjadi sempurna ceritanya bahwa beliau juga mewariskan sistem yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya sangat berharap. Oke. Karena menurut saya tidak ada ruginya ya secara politik untuk beliau. Oke. Gini, yang isu lain. Ini soal rangkap jabatan. Ya, terakhir adalah orang gelisah dengan masuknya kepolisian di institusi sipil. Ya, saya dengar dari orang-orang di dalam ini mengganggu proses kaderisasi atau meritokrasi dari jabatan-jabatan sipil di kementerian dan lembaga. Ya. Kemudian Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan aturan bahwa melarang adanya posisi jabatan sipil untuk kepolisian. Kalau mau, ya mundur atau pensiun. Tapi kemudian direspon lahirnya peraturan Kapolri, gitu kan, 10/2025 yang memberikan ruang kepada 17 posisi di luar 17 posisi untuk kepolisian di kementerian dan lembaga. Gimana Anda melihat Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan tidak boleh, tetapi kemudian peraturan Kapolri seakan-akan oke 17 boleh. Gitu. Ya itulah hal yang eksesif terjadi dari terlalu bebasnya kekuasaan kepresidenan di zaman sebelum Pak Prabowo, di zaman Pak Jokowi yang dimana kita tahu Pak Jokowi sangat mengeksploitir dan memaksimalkan power policy dari polisi. Oleh karena itu maka kemudian mereka punya power yang kuat dan lebih dari sekedar power, saya dengar-dengar mereka punya sumber daya yang kuat juga begitu sehingga ya agak susah untuk diatur karena sudah terlalu besar. Jadi kalau secara teori dasar peraturan perundang-undangan yaitu jelas pembangkangan, tetapi kan kita hanya bisa mengatakan itu pembangkangan. So what gitu kan kira-kira. Nah itu eksesnya ketika segala sesuatu kurang diberikan limitasi dalam bentuk aturan. Nah saya pikir ini semua sekarang tergantung dengan Pak Presiden Prabowo. Pak Presiden Prabowo akan menikmati itu membiarkannya dan saya punya prasangka baik beliau akan melakukan pembenahan. Termasuk itu tadi yang kita bicarakan soal perundang-undangan kepresidenan, partai politik, pemilu dan seterusnya. Tapi kan dalam konteks kepolisian kan kemudian ini akan ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah. Iya. Artinya kan kalau peraturan pemerintah kan pemerintah memang menyetujui polisi berada di itu kita harus membacanya ya begitulah potretnya. Jadi memang karena eksesifnya
kekuatan presiden sebelumnya yang saya kira sampai sekarang masih kelihatan sekali, masih punya power. Udah gitu saya dengar juga polisi juga dananya kan besar sekali. Begitu. Jadi ya tapi harus sadarlah bahwa itu pembangkangan. Gitu. Jadi kita hanya bisa mengatakan bahwa mohon sadar Pak, ini ada kan begitu kan, gitu. Udah gitu kita mengatakan ini tidak terlalu banyak kawan, agak ngeri-ngeri sedap juga gitu. Makanya civil society ini harus lebih kuat. Organisasi advokat harus kuat, asosiasi pendidik dan segala macam dosen-dosen dari Civitas Academica itu juga harus kuat. Untuk apa? Untuk perbaikan negara, bukan untuk apa-apa. Dan bagusnya kalau ini saya cerita sedikit, kalau kita sebagai orang hukum, kita berjuang itu kan vested interest-nya hanya untuk hukum, gitu loh. Jadi menyadarkan orang untuk kembali kepada norma yang benar, tidak lebih dari itu, tidak punya ambisi lebih dari itu, sekedar agar hukum ini pasti, gitu. Oke, kita bicara dunia advokat ya. Kenapa dulu banyak orang yang muncul seperti Yap Diam Hin, Tasrif, Haryono Citrosubono, gitu kan, Buyung Nasution gitu. Sekarang kok itu hilang ya? Ya, jadi hilang. Dan kalau kita tidak mulai lagi, dan saya sangat berharap SPI ini akan bisa menjadi organisasi profesi advokat yang bisa menjadi progresif, menjadi mitra pemerintah, menjadi source of information, source of knowledge, central of integrity, island of integrity, menurut saya harus. Dan kemudian nanti organisasi advokat dengan sendirinya saya berharap itu menjadi satu begitu, karena kita punya kesadaran bahwa lebih baik bersatu daripada bercerai, dan dengan sedemikian rupa kalau kita bersatu maka suara kita akan makin keras, makin tajam, makin bernas begitu. Kalau sekarang kan pemerintah menikmati organisasi advokat yang tercerai-berai karena apa? Karena dengan itu maka suaranya menjadi sayup-sayup saja. Yang ini ngomong begini, yang ini ngomong begini. Apalagi advokat kan, dua orang berbeda pendapat terus. Bisa ratusan pendapat, kira-kira begitu. Iya, oke. Jadi ya memang harus bersatu. Di bagian terakhir, Syarif Bastaman, kalau Anda refleksikan ya, bagaimana sih suasana kebatinan dunia usaha terhadap sistem hukum yang ada di sini? Anda kan mungkin banyak berinteraksi dengan dunia usaha, dengan pengusaha, melihat situasi hukum, situasi politik yang ada sekarang. Tidak lebih baik, bahkan cenderung tone-nya lebih buruk. Saya memang bisnismen di beberapa sektor, tapi saya berbisnis dan saya merasa untuk ukuran saya sukses justru karena saya orang hukum. Begitu. Dengan itu maka saya tahu aturan dan saya bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. My word is my bond. Karena itu tadi, karena cara pandang kita sebagai ahli hukum. Kalau di luar negeri kan juga orang itu akan mempercayakan kepada ahli hukum untuk menjalankan bisnis. Nah, tapi di Indonesia ini semua sudah paham bahwa di Indonesia hukum itu tidak berkembang begitu. Dan image-nya itu selalu masih mengatakan, wah si ini dekatnya dengan siapa, gitu. Nah itu kan potretnya buruk sekali. Kami ikut juga diskusi mengenai penanganan bencana di Sumatera, bagaimana Indonesia menghandle ini tidak jadi bencana nasional misalnya dan seterusnya. Itu kan isu-isu yang sangat-sangat sensitif. Indonesia termasuk Myanmar saya kira dalam pandangan yang sorotan tajam lah sekarang gitu ya. Bersama Myanmar sekarang? Iya, kalau soal hukum. Soal ekonomi kita amazing karena kita memang resource kita luar biasa, jadi masih bisa tumbuh 5%, tetapi kan Gini-nya juga melebar. Yang jelas ketidakpastian hukum, korupsi di mana-mana, perizinan begitu, kemudian uang di depan dan seterusnya, uang preman juga, uang keamanan. Jadi saya kira dan kelompok-kelompok preman di Indonesia kan sekarang merasa juga mereka punya power. Jadi ini negara sudah mulai tidak kondusif karena para penjahat juga merasa bahwa para penegak hukum, polisi juga sama-sama brengseknya. Kenapa kita nggak brengsek kan kira-kira gitu. Dan itu orang asing melihat, orang asing melihat. Nah ini harus kita benahi. Harus kita benahi, dan itu Pak Presiden harus melakukan affirmative action sesegera mungkin, bahwa kita adalah negara hukum,
negara demokratis yang berdasarkan hukum, di mana hukum itu tegak tanpa pandang bulu, equality before the law. Oke. Ketika Indonesia berusia 100 tahun, Ya. 17 Agustus 2045, apa mimpimu soal Indonesia Republik ini berusia 100 tahun akan jadi seperti apa? Oke, Indonesia saya kira yang paling penting adalah, kalau saya kan Soekarnois, jadi Indonesia bisa berdikari. Ya, Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia di mana kita terikat kepada sustainability, kepada keberlangsungan, kepada the great happiness for the greatest number. Tetapi nasionalisme menurut saya makin hari makin diperlukan untuk kemanusiaan. Nah, oleh karena itu saya pikir Indonesia ini harus menjadi contoh keteladanan bagi bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu kita harus mendidik diri. Karena resources kita itu terbukti mungkin juara dunia. Dari masa ke masa tak henti-hentinya alam ini menyumbang kepada peradaban. Dalam bentuk apapun, termasuk sekarang ada mobil listrik karena ada nikel. Jadi lagi-lagi dari bumi Nusantara. Problemnya adalah manusia Indonesianya menjadi liabilities. Oleh karena itu yang harus kita address. Bagaimana membangun manusia Indonesia ini. Paling tidak, yang paling penting adalah soal kelakuan, soal behave, soal perilaku. Oke. Jadi Indonesia 100 tahun adalah Indonesia yang berdikari. Ya. Oke. Tapi menurut Anda, apa sebetulnya masalah besar yang dihadapi oleh bangsa ini sebetulnya? Yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Apakah soal manusianya? Apakah soal sistemnya? Apa soal apa sebetulnya? Lebih ke soal manusianya. Manusianya. Karena kita ini terlalu dimanja oleh alam, tetapi kita lupa menyiapkan perangkat manusianya, sehingga semuanya instead of menjadi blessed, kan, menjadi curse gitu kan. Jadi setelah selesai batu bara, kita tiba-tiba udah dapat nikel gitu kan, tapi kita tidak siap, mentalitas kita tidak siap. Akhirnya kemudian orang lain yang memanfaatkan, lalu kemudian dampak sosiologisnya kita yang kutukan sumber daya alam ya. Saya tidak mau, tapi saya sudah sebut jadi curse. Tapi sebetulnya saya tidak mau menyebutkan itu kutukan, tetapi atau dimanjakan. Misalnya dimanjakan dengan sumber daya alam dan juga dimanjakan oleh lagu-lagu masa lalu seperti lagunya Kus Plus. Tongkat, kayu dan batu dilempar jadi tanaman. Betul. Jadi orangnya menjadi manja gitu. Menjadi manja. Nah, ini yang kemudian harus kita rubah tone-nya, bahwa kita ini bukan lagi negara kaya raya begitu, dan negara kaya itu diukur oleh indeks pembangunan manusianya, bukan dari sumber daya alamnya, kan kira-kira gitu. Itu yang sebetulnya harus kita didikan. Easier said than done sih sebetulnya, yang enak diomongin, ya kan, tapi nggak susah, nggak gampang dijalankan. Itu soal pendidikan. Tetapi saya lihat korupsi juga di pendidikan, kan begitu. Seperti itulah Indonesia. Kalau negara lain di luar Indonesia yang menjadi negara cita-cita ideal gitu, dalam bayangan Syarif Bastaman itu negara mana sebetulnya? Saya kira gabungan antara Cina dan Amerika. Cina dan Amerika. Jadi kita ambil dari success story dari dua negara ini dan ambil yang bagus-bagusnya, kan gitu. Kemudian itu menjadi bekal bagi kita. Gitu. Karena Indonesia bagaimanapun adalah negara gotong royong, bukan negara yang hasil okupasi seperti Amerika begitu. Ada unsur Cinanya karena kita indigenous people. Jadi ada kekerabatan begitu. Nah, itu memang khas kita. Itu harus ada elemen itu. Tapi juga kita tetap harus demokrasi. Saya tidak suka dengan yang tidak demokratis seperti China. Gitu. Jadi gabungan antara China dan USA ya? Menurut saya. Terakhir, siapa tokoh bangsa informal di luar negeri, formal di dalam negeri yang menjadi idola atau mempengaruhi cara berpikir seorang Syarif Bastaman? Banyak sekali. Ya, saya suka Mandela, suka Mahatma Gandhi. Saya di dalam negeri ya tentu saya suka Bung Karno. Bung Hatta, Syahrir juga saya suka, Tan Malaka juga saya suka. Banyak. Kalau sekarang Anda masih optimis Indonesia 100 tahun akan seperti yang Anda bayangkan tadi, akan menjadi negara yang berdikari, berperan secara global? Tergantung dalam kepemimpinan Pak Prabowo menurut saya. 10 tahun ini
krusial. Saya akan sebut 10 tahun karena saya menyangka beliau akan 10 tahun. Ini adalah milestone-nya. Kalau ini beliau bisa menyiapkan legacy yang kuat untuk fondasi kita ke depannya sebagai negara hukum dan negara demokrasi, ditata ulang sama beliau seperti yang kita diskusikan tadi, menurut saya kita punya harapan baik. Tapi kalau tidak, kita cenderung punya masa depan suram. Bahkan mungkin bisa ada upaya disintegrasi. Oh, mengarah kepada failed state? Ya. Oke, thank you, Syarif Bastaman. Itulah obrolan saya dengan Sekretaris Jenderal Serikat Pengacara Indonesia, Syarif Bastaman, soal kondisi hukum, situasi politik, dan gagasan-gagasan segar, serta mimpi Indonesia ketika bangsa ini berusia 100 tahun. Silakan like, share, and comment. Jumpa lagi di Ruang Tamu Back to BDM edisi berikutnya. Bye.